Oke deh ya, seperti yang udah diminta sama kalian, gua bakal nge-review komik Aku no Hana. Jujur, gua nggak tahu tentang komik ini sampai di-mention oleh para subscribers ya. Dan ketika gua baca kok rasanya gua familiar gitu sama gambarnya. Ternyata pengarangnya itu sama seperti pengarang manga Blood on Track yang gua ikuti dari dulu ya. Sensei Zuzo Oshimi. Manga Aku no Hana ini atau Flowers of Evil terdiri dari 11 volume, udah dibuat anime dan bahkan live action ya. Jadi pasti bagus dong. Ya tergantung selera sih. Sekarang kita bahas gambarnya terlebih dahulu. Gambar dari Sensei Zuzo Oshimi ini menurut gua standar ya. Tapi memiliki suatu keunikan. Gambarnya seolah-olah kayak hampa gitu, nggak jelek ya, tapi maksud gue hampa suasananya seperti terkesan dingin dan menurut gue itu cocok sama genre di manga ini yang bisa dibilang ngebahas sisi gelap manusia lah. Tapi jujur sebagai orang yang udah ngebaca Blood on Track, gambarnya terkesan terlalu sama. Gambar karakter utama di manga ini bisa dibilang sama persis seperti gambar di Blood on Track ya. Jadi terkesan kurang variasi aja menurut gua. Tapi selain itu nggak ada masalah dengan gambar di manga ini. Nah sekarang kita bahas ceritanya ya. Seorang siswa SMP yang bernama Kasuga. Nah dia suka nih sama anak perempuan yang namanya Saeki. Suatu hari dia menemukan pakaian olahraga yang udah dipakai sama si Saeki ini dan tertinggal di dalam kelas. Nah ya mulailah pikirannya sebagai seorang laki-laki ngawur kemana-mana ya. Dia pun bawa pulang baju tersebut ke rumahnya karena panik gitu ya. Takut ketahuan. Nah tindakannya itu ternyata terlihat oleh siswi yang bernama Nakamura. Nah dimulailah perjalanan Kasuga dibully oleh Nakamura. Ya, jujur sekali ya, gua kaget gitu. Komik dengan cerita seperti ini bisa masuk ke Indonesia. Nggak ada gambar yang terlampau vulgar di awal-awal, tapi sekali lagi temanya pembulian dan arah seksual nanti ya. Gua sih fine-fine aja, tapi rasanya kurang fair sama komik lain yang gak masuk karena alasan gambar sedikit terbuka dan sadis gitu. Padahal gak cerita seperti itu gitu. Jujur sebetulnya gue tertarik sama awal cerita manga ini hingga sampai suatu bagian yang membuat gue jadi males ya. Sekarang gue mau bahas hal tersebut, tapi buat yang gak mau kena spoiler jangan dilanjutin nontonnya ya, karena gue harus ngebahas adegan di komik ini yang ngebuat gue jadi malas ya. Tema bully sih fine-fine aja ya, tapi kalau terlalu absurd atau mustahil menurut gue jadi aneh ya. Jadi ceritanya begini nih, setelah ketahuan sama si Sawamura ini mulai merequest hal aneh-aneh pada si Kasuga ya. Salah satunya adalah si Nakamura ini maksa si Kasuga untuk memakai celana olahraga milik Saeki. Gila kan? Gue pas bacanya sampai, kalian itu masih SMP loh. Dan metodenya itu loh, kalian bayangin. Si Kasuga itu laki-laki. Dia itu bisa dilucuti pakaiannya sama si Sawamura yang seorang wanita. Gimana bisa? Sampai situ ya gue cuma ketawa sinis aja gitu. Dan ya masih lanjut lah. Akhirnya si Kasuga dipaksa ngaku mencuri pakaian milik Saeki. Dan caranya seperti orang gila gitu. Kayak nyoret-nyoret seluruh kelas. Gue ngerti sih maksud si pengarang itu adalah kayak ngegambarin sisi chaos dari jiwa manusia atau apalah gitulah ya. Tapi lagi-lagi, woi mereka itu masih SMP. Di adegan ini gue makin bengong ya. Hingga sampai ada adegan lagi nanti ya, di mana lagi-lagi si Kasuga ini ditelanjangin lagi di depan Saeki sambil ngaku dialah yang udah nyuri pakaian olahraganya si Saeki.
Dan ternyata si Saiki malah bilang, gak apa-apa karena itu artinya bahwa si Kasuga itu mikirin dia. Sampai di sini gue ngakak abis gitu, sampai bilang, woi, kalian itu masih SMP. Ini sih gue kayak baca manga tentang 3 orang gila yang masih SMP. Dan gue bener-bener bingung, ini cerita mau dibawa kemana sih? Dan sampai ada volume 5 yang gue baca ya, sampai ada adegan seperti si perempuannya terlalu agresif atau bagaimana. Jadi gue bingung gitu. Wow, ini komik bisa masuk Indonesia. Bener-bener kaget gue. Jujur ya, sang sensei Suzo Oshimi itu punya bakat menurut gue menulis cerita yang buat orang penasaran dan seperti nahan napas lah ketika bacanya ya. Seperti ya Blood on Track gitu, gue bener-bener penasaran terus sama ceritanya gitu. Tapi jujur ya, buat Aku no Hana ini menurut gue nggak cocok buat gue ya. Karena ya itu ada yang kayak bertentangan gitu dengan hal yang logis itu. Mereka itu masih SMP, woi. Kalau Blood on Track itu ceritanya itu, sorry gue rada spoiler, yang gangguan jiwa itu adalah orang dewasa ya. Ibunya cuma kalau ini anak SMP. Ya mungkin nanti di belakangnya bakal dijelasin ada sesuatu yang terjadi, ada apa. Cuma gue baca komik-komik awalnya udah, ini manga mau ngapain sih? Itulah yang terlintas di pikiran gue ya. Bukan gue gak suka cerita yang dark gitu, tapi ya keabsurdnya, kemustahilannya inilah yang buat gue nggak mau gitu lanjutin manga ini. Buat kalian yang suka sama komik ini ya gue bisa mengerti karena ya jujur emang bikin penasaran gitu. Dan ceritanya unik, tapi untuk gue koleksi ini ya kagak ya. Coba deh tinggalin komentar kalian di kolom komen seperti biasa, dan buat yang suka gitu sama komik ini, coba ceritain apa sih yang buat kalian tertarik sama manga yang satu ini. Ya kalau dari gua sendiri sih, gua nggak koleksi komik yang begini banget gitu ya. Begitulah review dari gua ya. Like video ini kalau berguna untuk kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Tapi bener-bener deh, gua nggak tahu nanti di volume 5 gitu sensornya bagaimana atau gimana ya. Emang gambarnya di Jepang juga kayaknya cuma gelap-gelap gitu, cuma sekilas-sekilas gitu, jadi kayaknya nggak usah disensor juga sih, cuma ya nggak tahu deh. Oke deh, begitu aja, terima kasih udah ngikutin ya, sampai jumpa.